Halo, selamat sore. Perkenalkan, saya Sinta Septiana Putri. Saat ini saya merupakan seorang mahasiswi di program studi Magister Administrasi Publik di Universitas Esa Unggul. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan hal-hal apa saja yang telah dipelajari pada mata kuliah Isu-isu Administrasi Publik selama 7 kali pertemuan. Di minggu pertama, kita telah membahas terkait evolusi paradigma administrasi publik yang merupakan cara pandang atau pendekatan utama dalam memahami dan mengelola administrasi publik yang terus berkembang seiring perubahan sosial, ekonomi, dan politik, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, maupun perumusan kebijakan di tingkat lokal hingga nasional. Perkembangan ini terlihat dari pergeseran paradigma, mulai dari Old Public Administration atau yang biasa disebut OPA, dengan menganut birokrasi kaku, di mana setiap langkah dan keputusan harus mengikuti aturan dan prosedur yang ketat. Selanjutnya, kita menuju New Public Management yang menekankan pada efisiensi, efektivitas, dan daya tanggap dalam memberikan pelayanan publik, dengan mengacu pada desentralisasi, pengukuran kinerja, persaingan, dan orientasi pelanggan. Kemudian dilanjutkan dengan New Public Service yang merupakan pendekatan baru dalam administrasi publik dengan menekankan pada pelayanan kepada warga negara bukan hanya sebagai pelanggan, tetapi sebagai warga negara yang aktif terlibat dalam proses pemerintahan. NPS berfokus pada pembangunan kepentingan publik melalui kolaborasi, dialog, partisipasi warga, serta menekankan nilai-nilai demokrasi, kewarganegaraan, dan humanisme. Dan yang terakhir, muncul paradigma New Public Governance, yang menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintah modern tidak lagi dapat dilakukan oleh negara secara sendiri. Governance dipahami sebagai proses kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor, termasuk sektor swasta, organisasi masyarakat, sipil, dan jaringan transnasional. Pembahasan minggu kedua adalah kapasitas negara dan tata kelola strategis. Konsep state capacity merupakan salah satu pondasi paling krusial dalam memahami keberhasilan atau kegagalan governance modern. State capacity sendiri bersifat multidimensional, yang secara umum dapat dibagi menjadi beberapa komponen utama. Pertama, ada administrative capacity, kedua extractive capacity, ketiga ada coercive capacity, dan yang keempat ada analytical capacity. Dalam konteks governance strategis, state capacity tidak hanya berkaitan dengan kemampuan untuk bertindak, tetapi juga kemampuan untuk memilih prioritas secara tepat. Negara dengan kapasitas tinggi tidak selalu berarti negara yang melakukan intervensi di semua sektor. Sebaliknya, negara yang efektif adalah negara yang mampu menentukan kapan harus intervensi dan kapan harus menahan diri. Dalam banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, masalah state capacity seringkali bukan sekedar rendahnya kapasitas secara keseluruhan, tetapi ketimpangan kapasitas antar sektor dan lembaga. Beberapa institusi mungkin sangat kuat dan efektif, sementara yang lain lemah dan tidak berfungsi. Fragmentasi ini menciptakan masalah koordinasi yang serius, yang pada akhirnya menghambat implementasi kebijakan secara keseluruhan. Pembahasan minggu ketiga adalah reformasi birokrasi dan modernisasi administratif. Reformasi birokrasi merupakan salah satu agenda paling kompleks dalam administrasi publik. Hal ini karena menyentuh inti dari bagaimana negara berfungsi. Salah satu masalah utama dalam reformasi birokrasi adalah kecenderungan untuk fokus pada perubahan struktural tanpa memperhatikan perubahan perilaku. Banyak reformasi dilakukan melalui restrukturisasi organisasi, perubahan prosedur, atau pengenalan sistem baru, tetapi tidak diikuti dengan perubahan dalam insentif dan budaya kerja. Akibatnya, reformasi hanya bersifat formal dan tidak menghasilkan perubahan substantif dalam kinerja. Dalam banyak kasus, keberhasilan reformasi sangat bergantung pada kepemimpinan politik. Tanpa dukungan dari level tertinggi, reformasi seringkali terhambat oleh resistensi internal birokrasi. Namun, kepemimpinan saja tidak cukup. Reformasi juga memerlukan keterlibatan berbagai aktor, termasuk masyarakat sipil dan sektor swasta. Dalam konteks Indonesia, reformasi birokrasi telah menjadi agenda penting selama 2 dekade terakhir.
Berbagai inisiatif telah dilakukan, mulai dari reformasi sistem kepegawaian hingga digitalisasi layanan publik. Namun, tantangan yang dihadapi masih signifikan, terutama dalam hal konsistensi implementasi dan koordinasi antar lembaga. Fragmentasi kelembagaan dan perbedaan kapasitas antar daerah menjadi hambatan utama dalam mencapai reformasi yang menyeluruh. Pembahasan minggu keempat adalah pemerintahan digital. Dalam literatur klasik reformasi sektor publik, digitalisasi sering diposisikan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi. Namun sebagaimana ditegaskan oleh Margetts dan Don Levy melalui konsep digital era governance, kita sebenarnya sedang menyaksikan pergeseran paradigma yang lebih dalam. Dari logika New Public Management menuju model governance berbasis integrasi, data, dan kebutuhan pengguna. Pada konsep digital governance sebagai platform, di mana negara tidak lagi sekedar penyedia layanan, tetapi menjadi penyedia ekosistem yang memungkinkan interaksi antar berbagai aktor. Negara dalam model ini berfungsi sebagai platform provider sekaligus regulator. Salah satu implikasi paling signifikan dari transformasi ini adalah munculnya data sebagai sumber kekuasaan baru. Keputusan kebijakan semakin didasarkan pada analisis data dalam skala besar, yang memungkinkan negara beralih dari governance yang reaktif menjadi lebih prediktif. Namun, ini juga menciptakan ketimpangan baru antara negara yang memiliki kapasitas data yang tinggi dan yang tidak. Dalam konteks negara berkembang, tantangan utama bukan hanya adopsi teknologi, tetapi integrasi antar teknologi dan reformasi institusional. Digitalisasi tanpa perubahan proses bisnis hanya akan menghasilkan analog birokrasi in digital form, yakni birokrasi lama yang dipindahkan ke dalam sistem digital tanpa meningkatkan kualitas layanan. Materi minggu kelima adalah tentang integritas sektor publik dan sistem anti korupsi. Korupsi merupakan salah satu tantangan paling persisten dalam administrasi publik dan tidak dapat dipahami semata sebagai masalah moral individu. Sebaliknya, korupsi adalah fenomena sistemik yang berakar pada struktur insentif, kelemahan institusi, dan norma sosial yang berkembang dalam suatu sistem governance. Oleh karena itu, pendekatan efektif terhadap korupsi harus melampaui penegakan hukum semata dan mencakup reformasi institusional yang lebih luas. Pendekatan modern terhadap anti korupsi menekankan pentingnya sistem integritas publik yang mencakup berbagai elemen seperti transparansi, akuntabilitas, pengawasan internal dan eksternal, serta partisipasi publik. Sistem ini harus dirancang secara holistik karena kelemahan pada satu bagian dapat merusak keseluruhan sistem. Dalam konteks politik, upaya anti korupsi juga dapat menimbulkan ketegangan dalam stabilitas. Reformasi yang terlalu agresif dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan dan memicu resistensi dari kelompok yang terdampak. Oleh karena itu, strategi anti korupsi harus dirancang dengan mempertimbangkan dinamika politik yang ada. Pada akhirnya, keberhasilan korupsi tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang ditindak, tetapi dari perubahan sistemik yang mengurangi peluang dan insentif untuk korupsi. Dan hal ini membutuhkan pendekatan jangka panjang yang konsisten dan terintegrasi. Materi minggu ke-6 adalah kegagalan desain dan implementasi kebijakan. Kebijakan publik seringkali dinilai berdasarkan desainnya, tetapi dalam praktiknya, keberhasilan kebijakan lebih sering ditentukan oleh implementasinya. Kebijakan publik jarang diimplementasikan oleh satu lembaga saja, melainkan melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan, kapasitas, dan persepsi yang berbeda. Setiap tambahan aktor meningkatkan kompleksitas koordinasi dan memperbesar kemungkinan terjadinya kegagalan. Dilema utama dalam desain kebijakan adalah antara kesederhanaan dan kompleksitas. Kebijakan yang sederhana lebih mudah diimplementasikan, tetapi mungkin tidak cukup akurat untuk menangani masalah yang kompleks. Sebaliknya, kebijakan yang kompleks lebih presisi, tapi sulit untuk diimplementasikan. Dalam banyak kasus, kegagalan kebijakan bukan disebabkan oleh kesalahan desain semata, tetapi oleh ketidaksesuaian antara desain dan kapasitas implementasi. Dalam konteks reformasi birokrasi di Indonesia, kebijakan publik yang efektif diarahkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan berorientasi hasil. Penerapan sistem SAKIP, penguatan perencanaan berbasis kinerja, serta sistem evaluasi kebijakan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik dan pelayanan kepada masyarakat.
Perancangan, implementasi, dan penyampaian kebijakan merupakan 3 tahapan penting dalam proses kebijakan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan pemerintah yang secara efektif dan akuntabel. Ketiga tahapan tersebut menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pada pertemuan terakhir, yaitu minggu ke-7, kita membahas tentang tata kelola jaringan dan kemitraan publik swasta. Perkembangan governance modern ditandai oleh pergeseran dari model hierarkis menuju network governance, di mana berbagai aktor seperti publik, private, dan masyarakat sipil berinteraksi dalam jaringan yang saling bergantung. Dalam konteks ini, negara tidak lagi memiliki kontrol penuh, tetapi harus beroperasi melalui mekanisme koordinasi, negosiasi, dan kolaborasi. Public-private partnership merupakan salah satu bentuk konkret dari network governance. Public-private partnership memungkinkan mobilisasi sumber daya swasta untuk penyediaan pelayanan publik, terutama dalam infrastruktur. Namun, public-private partnership bukan sekedar mekanisme pembiayaan, tetapi juga melibatkan redistribusi resiko dan kontrol antara sektor publik dan swasta. Misalnya, dalam proyek pembangunan jalan tol, sektor swasta dapat bertanggung jawab atas desain, konstruksi, pembiayaan, dan pengoperasian selama periode tertentu. Sementara pemerintah menetapkan regulasi, standar pelayanan, serta mekanisme pengawasan. Model ini memungkinkan optimalisasi keunggulan masing-masing pihak. Efisiensi dan inovasi dari sektor swasta dipadukan dengan legitimasi dan orientasi publik dari negara. Meski demikian, implementasi public-private partnership menghadirkan dilema mendasar antara efisiensi dan akuntabilitas. Dari sisi efisiensi, keterlibatan sektor swasta seringkali mendorong percepatan pembangunan, inovasi teknologi, dan pengelolaan yang lebih profesional. Sektor swasta memiliki insentif kuat untuk mengendalikan biaya dan menyelesaikan proyek tepat waktu. Tetapi, orientasi profit sektor swasta juga dapat menimbulkan resiko. Jika kontrak tidak dirancang secara hati-hati, perusahaan swasta dapat memprioritaskan keuntungan jangka pendek dengan mengorbankan kualitas layanan publik. Tarif yang terlalu tinggi, pemangkasan biaya operasional secara berlebihan, atau minimnya perhatian terhadap kelompok rentan merupakan contoh risiko yang dapat muncul. Karena itu, keberhasilan public-private partnership sangat bergantung pada kualitas desain kelembagaan. Kontrak harus dirancang secara jelas, pembagian risiko harus proporsional, mekanisme evaluasi harus transparan, dan terdapat sistem pengawasan independen yang mampu memastikan akuntabilitas. Dalam kerangka network governance, transformasi terbesar terjadi pada peran negara. Negara tidak lagi berfungsi sebagai provider tunggal layanan publik, tetapi juga sebagai koordinator, fasilitator, dan orkestrator. Demikian ringkasan materi dari pertemuan 1-7 saya buat. Semoga bisa membantu kita semua untuk mengingat kembali pelajaran-pelajaran apa saja yang sudah didapat selama 7 kali pertemuan via Zoom pada mata kuliah isu-isu administrasi publik. Terima kasih.